Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andi Wahab Zuhaili and I'm PBI 4. For this meeting, I want to explain to you all about periodic era in Victoria. Dalam budaya, latar belakang sejarah zaman Victoria dimulai dari masa pemerintahan pada zaman berkuasanya Ratu Victoria pada tahun 1837 hingga 1901. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, masa tersebut adalah dalam keadaan masa damai, di mana terjadi perubahan sosial yang penting serta meningkatnya perkembangan teknologi dan ekonomi yang sekarang dikenal sebagai revolusi industri. Dalam budaya, ada transisi dari rasisme di era George ke romantisme dan mistisme agama, nilai-nilai sosial dan seni. Dalam hubungan internasional, era Victoria ditandai oleh periode panjang perdamaian yang dikenal sebagai Pax Britannica dan kemakmuran ekonomi, sosial, industri, dan kolonial Inggris Raya di media internasional. Namun hal ini terganggu oleh pecahnya perang di Crimea pada tahun 1854 pada akhir periode. Di dalam negeri, kebijakan pemerintah semakin liberal ke arah reformasi politik, reformasi industri dan perluasan. Adapun beberapa peristiwa penting yang terjadi pada era tersebut, yakni pertama ialah awal mula pembentukan trade unions pada tahun 1838. Hal ini dilakukan untuk melawan imperialisme yang berkuasa. Karena adanya Corn Law, para buruh merasa sengsara dan dirugikan karena pemerintah menolak impor gandum, namun harga gandum dalam negeri melambung tinggi, sehingga mereka melakukan aksi demo dan pemogokan kerja. Karena mereka tidak memiliki latar pendidikan yang baik, maka organisasi ini hancur. Kedua ialah kegagalan panen di Irlandia, yakni pada tahun 1845. Hal ini bermula pada kegagalan panen kentang yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman yang mengakibatkan kekurangan pangan di kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Stalin yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Dia mengekspor persediaan gandum untuk melambungkan harta negara. Saat panen kentang gagal pada tahun 1845, Irlandia tetap mengirim gandum dalam jumlah yang besar ke Inggris. Akibatnya rakyat banyak yang meninggal. Dan ketiga ialah kemunculan pertama trade union pada tahun 1851. Pada tahun ini kemudian muncul organisasi Sarekat Sarjana Sekerja pertama yaitu The Amalgamated Society of Engineers. Organisasi ini tersusun lebih rapi dan memberikan kontribusi yang signifikan. Terbukti dengan adanya kolektif bargaining, yakni perjanjian antara buruh dan majikan. Keempat ialah The Crimean War pada tahun 1853 sampai 1856. Crimea merupakan nama dari salah satu semenanjung yang terletak di Ukraina. Di sana menjadi salah satu saksi bisu peperangan Rusia dengan koalisi Inggris.
dengan koalisi Inggris, Perancis, Sardinia, dan Ottoman. Kelima ialah Trade Union Congress or TUC pada tahun 1868. TUC adalah wakil dari sedikit lebih dari 1,5 juta pengrajin terampil. Sisa dari kelas pekerja jutaan pekerja tidak terampil dengan pengecualian dari industri kapas dan beberapa pengecualian langka lainnya, yaitu terorganisir dan untuk sebagian besar hampir tidak dipertimbangkan oleh komite parlemen. Kebijakannya mencerminkan filosofis serikat yang anggotanya adalah kerajinan, sadar keahlian mereka, dan berdiri di masyarakat sebagai warga negara yang layak dan terhormat serta mandiri. Dan yang keenam ialah The Boer War, yakni pada tahun 1899. Perang Boer merupakan peperangan yang diantaranya warga Boer Belanda dan Inggris. Hal ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan di daerah Afrika Selatan. Perang ini kemudian dimenangkan oleh pihak Inggris. Adapun pada masa Victoria ini terdapat dua kelompok tokoh-tokoh yang berpengaruh, yaitu tokoh sastra dan para ilmuwan. Pertama ialah tokoh-tokoh sastra, yaitu Charles Dickens yang lahir pada tahun 1812. Dickens adalah novelis Inggris yang paling populer dan dikenal secara internasional. Masa kecilnya berlangsung dalam suasana kemiskinan dan kesepian. Dickens memulai karirnya sebagai seorang wartawan dan semua novel-novelnya diterbitkan secara periodik, terutama dalam dua majalah yang dieditnya sendiri, yaitu The Household Word dan All the Years Around. Buku pertamanya adalah Sketches by Boz, yakni 1836, yang merupakan kumpulan cerita pendek dan tulisan deskriptif dalam bentuk esai. Kedua ialah William Makepeace Thackeray pada tahun 1816 hingga 1833. Thackeray mengenyam pendidikan Charterhouse dan Cambridge University yang pada tahun 1930 ia meninggalkan bangku kuliahnya. Kemudian pada tahun 1842 dia diundang untuk menjadi staf majalah Punch yang ia jadikan sebagai medium untuk melatih keahliannya dalam bidang humor. Novelnya yang sangat menarik adalah The Book of Snobs. Ketiga ialah George Eliot pada tahun 1819 sampai 1880. Eliot adalah seorang putri maklar Tanatori. Secara khusus ia menerapkan realisme dalam karya fiksinya dan mencoba untuk menghilangkan picturesque dan burlesque dalam karyanya. Karyanya yang paling terkenal adalah Adam Bede. Keempat ialah Elizabeth Gaskell. Gaskell adalah Elizabeth Gaskell pada tahun 1865 hingga 1910. Gaskell adalah seorang novelis dan penulis geografi. Ia menulis lebih keras dan berani bercerita buku tentang orang-orang yang miskin di Inggris di bagian utara, tetapi berakhir dengan happy ending. Kelima ialah Charlotte Bronte pada tahun 1816 hingga 1855.
Bronte adalah novelis putri Patrick Bronte, seorang pendeta Yorkshire yang berdarah Irlandia. Pada tahun 1846, Charlotte bersama adiknya Emily Bronte dan Anne Bronte yang juga seorang novelis menerbitkan sebuah kumpulan puisi dengan nama pena Karen Ellis dan Action Bell. Novel pertamanya adalah The Professor. Keenam ialah Anthony Trollope pada tahun 1815 sampai 1802. Trollope beranggapan bahwa menulis sebuah novel merupakan sebuah kerajinan dan bisnis seperti halnya membuat sepatu. Karyanya adalah The Warden, The Last Chronicle of Barset. Dalam novel-novel tersebut ia menunjukkan nilai-nilai konservatif. Ketujuh ialah Samuel Butler pada tahun 1835 hingga 1905. Butler adalah seorang satiris, penulis ilmiah, dan sebuah novel autobiografinya The Way of All Flesh pada tahun 1963 menjadi model bagi sejumlah penulis abad 20. Satir-satirnya Erewhon dan Erewhon Revisited merupakan anti-utopia. Kedelapan ialah Thomas Hardy pada tahun 1880 hingga 1928. Hardy sebelum menjadi penyair, dia adalah seorang arsitek. Dia begitu dekat dengan kehidupan pedesaan yang menjadi asal-usulnya. Dia mengalami kehilangan iman seperti halnya para intelektual Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Novelnya yang paling terkenal adalah The Terms Woman's Tragedy. Kesembilan, Rudyard Kipling pada tahun 1856 sampai 1936. Kipling sangat terkenal pada periode ini karena karyanya mengungkapkan apa yang ingin diketahui oleh orang Inggris pada masa itu. Karyanya yang dianggap berhasil adalah Captain Conranges pada tahun 1897 dan Kim 1901. 10. Thomas Babington Macaulay pada tahun 1800 hingga 1859. Macaulay adalah seorang sejarawan, politis dan penyair. Sikap politisnya tertuang dalam karyanya yaitu History of England pada tahun 1848. Sebagai sejarawan, ia merupakan penulis terbaik terhadap rekonstruksi impresionistik masa lalu. Ke-11, John Ruskin pada tahun 1819 hingga 1900. Ruskin adalah seorang penulis seni dan hubungannya dengan masyarakat seni yang berhubungan dengan masyarakat. Karyanya yang berkaitan dengan masyarakat yaitu dia menulis tentang The Political Economy of Art pada tahun 1857 and the Two Parts pada tahun 1859 dan Unto This Last pada tahun 1862. Adapun tokoh-tokoh puisi yang terkenal pada masa Victoria ini adalah diantaranya adalah selanjutnya adalah tokoh-tokoh ilmuwan.
Di antara tokoh-tokoh pada masa Victoria yang paling terkenal paling pertama ialah Charles Darwin pada tahun 1809 hingga 1882 yang diterbitkan dalam bukunya dengan judul The Origin of Species pada tahun 1859 yang mengemukakan teori evolusi. Teori Darwin banyak mengubah pandangan tentang segala sesuatu di dunia ini dan juga menimbulkan banyak pertentangan. Selain itu, kemajuan dalam bidang ilmiah dan pendidikan semakin maju dan meluas. Hal ini menandakan semakin maju demokrasi dan ekonomi yang memerlukan tenaga terdidik dalam jumlah yang semakin besar. Salah satunya yaitu Alexander Graham Bell, yaitu penemu telepon pada tahun 1876, dan Guglielmo Marconi, pencipta radio pada tahun 1895. Serta banyak lagi. Saya kira itu saja. I think that's all my explain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.